Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu ke keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian online kita, dan di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, terkait dengan pembahasan usul tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, yang kita ambilkan dari kitab ini karangan adik Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan sampai pada kaidah yang ke-8 dari buku ini. Kita masuk sekarang kepada Al-Qaidatut Tasi'ah, kaidah yang ke-9. Nah, kata beliau di sini, fi tariqatil Qur'an fi amril mu'minina wa khitabihim bil ahkami syar'iyyah. Metode Al-Quran di dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan menyeru mereka dengan hukum-hukum syariat. Nah, memerintahkan dan menitahkan kepada mereka untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bagaimana metode Al-Quran tatkala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berhukum dengan hukum-hukum syariat dan menyuruh mereka untuk berhukum dengan hukum syariat. Ya, ada beberapa metode di dalam Al-Quran akan hal tersebut. Beliau jelaskan, qad amarallahu ta'ala bid-du'a ila sabilih billati hiya ahsan. Ya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menyeru kepada jalan Allah billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Ya. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, untuk mengajak manusia kepada jalan Allah, dan itu dilakukan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, dimaklumi ayatnya di dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang terbaik. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan hal yang terbaik. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah hukum-hukum Allah kita akan dapatkan di dalamnya, dari syariat, perintah ataukah larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita taati dan larangan untuk kita tinggalkan. Nah, bi aqrabi tariqin muwassilin lil maqsudi wa muhassilin lil matlubi. Kata beliau, yakni dengan jalan yang paling mudah yang mengantarkan kepada maksud dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi Allah memerintahkan untuk menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Dengan jalan yang paling mudah.
ya, yang bisa mengantarkan kepada tujuan dan mewujudkan apa yang diinginkan. Ya, ini menunjukkan bahwa tatkala kita berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia untuk menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang seharusnya kita tempuh di dalam mendakwahi mereka adalah dengan cara yang paling bijak, yang paling mudah, yang bisa cepat mengantarkan mereka kepada tujuan maksud dari seruan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wala syakka anna turuq allati salakaha Allahu fi khitabi ibadihi almu'minin bil ahkami syar'iyyah hiya ahsanuha wa aqrabuha. Dan tidak diragukan bahwa jalan-jalan yang ditempuh oleh Allah, metode-metode yang ditempuh oleh Allah di dalam menyuruh hamba-hambanya yang beriman kepada hukum-hukum syariat, itulah metode yang terbaik dan yang paling dekatnya, yang paling mudahnya. Nah, fa'aktsaru ma yad'uuhum ilal khair wa yanhahum 'anil syarr bil wasfil ladzi manna 'alaihim bih wa huwal iman. Maka kebanyakan atau mayoritas, ya, tatkala Allah menyuruh mereka kepada kebaikan dan melarang manusia dari kejelekan, itu Allah Subhanahu wa taala seru dengan mensifatkan mereka dengan anugerah yang Allah berikan, yaitu berupa keimanan. Anugerah berupa keimanan. Fayaqulu ya ayyuhalladzina amanu if'alu kada utruku kada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, if'alu kada, lakukan hal ini, utruku kada, tinggalkan hal itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat yang ada pada mereka, yang Allah berikan, anugerahkan kepada mereka, yaitu sifat apa? Sifat keimanan. Dan betapa banyak ayat-ayat seperti ini kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu, maka mesti padanya ada perintah yang kita mesti jalankan, atau padanya ada larangan yang mesti kita tinggalkan. Ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru hal tersebut dengan mengingatkan kepada mereka dengan sifat keimanan dan mensifatkan orang-orang yang beriman dengan hal tersebut. Nah, li'anna fi dzalika da'watan lahum min wajhain. Ya, karena hal tersebut, ya, dengan metode seperti itu adalah ajakan kepada mereka, seruan kepada mereka dari dua sisi. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, min jihatil hath alal qiyami bilawazimil iman. Yang pertama dari sisi, ya, motivasi, ya, untuk menegakkan keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan dari keimanan. Nah, wa syurutihi wa mukammilatihi. Demikian pula syarat keimanan tersebut dan penyempurna-penyempurna keimanan tersebut. Ya, ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini kita diingatkan. Di situ ada bentuk motivasi, dorongan, ya, untuk kamu menegakkan apa yang menjadi tuntutan keimanan yang ada pada dirimu. Tatkala disuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukan perintah ini, tinggalkan larangan ini, ya. Tatkala diseru di awal dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini apa? Mengesankan kepada kita adanya bentuk motivasi. Karena kalian itu orang yang beriman, harusnya kalian menegakkan tuntutan-tuntutan keimanan kalian. Keharusan-keharusan keimanan tersebut. Apa yang menjadi syaratnya, apa yang menjadi penyempurnanya. Nah, faka'annahu yaqul, seakan-akan di situ Allah berfirman, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadihi imanukum, bima yaqtadihi imanakum min imtithalil awamir wa jitinabin nawahi. Ya, seakan-akan Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah apa yang menjadi konsekuensi iman kalian, yaitu dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa takhalluq bikulli khuluqin hamidin, dan berakhlak dengan setiap akhlak-akhlak yang terpuji. Wa tajannub likulli khuluqin radhilin,
dan menjauhi segala akhlak-akhlak yang buruk yang tercela. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian kata Syekh melanjutkan, fa innal iman al haqiqi hakada yaqtadi, ya. Sebab iman yang hakiki demikianlah, nah, mengharuskan seperti itu, ya. Walihada ajma'a as-salafu annal imana yazidu wa yanqus. Oleh karenanya ulama salaf telah bersepakat bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa anna jami'a syara'i'id din, dan bahwasanya syariat-syariat agama al-zahira wal batinah, baik yang lahir maupun yang batin, minal imani walawazimih, itu merupakan bagian dari keimanan dan tuntutan atau keharusan dari keimanan. Kama dallat ala hadzal asl al-adillatul katsirah, sebagaimana ya ditunjukkan ya prinsip yang agung ini oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Bahwasanya keharusan dari keimanan, ya kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kerjakan semua yang menjadi syariat agama ini, baik yang lahirnya maupun yang batinnya. Nah, minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, wa hada ahaduha, dan ini salah satunya, haitsu yusaddirullahu amral mu'minina biqaulih, tatkala Allah memulai dengan memerintah orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada maksudnya di situ, ya. Ya. Dan ini tentunya tidak samar bagi kita. Dan sering kita temukan ayat-ayat yang semisal ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dan terus berulang-ulang Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, di kesempatan yang lain ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ketika menyuruh ya kewajiban puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Sangat banyak ayat-ayat yang seperti ini. Nah, au yu'alliqu fi'la dzalika 'alal imani wa annahu la yatimmul imanu illa bidzalikal madhkur. Atau ya, dikaitkan ya perbuatan tersebut di atas keimanan, dan bahwasanya tidak sempurna iman kecuali dengan apa yang disebutkan tersebut. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi, ya, tadi disebutkan bahwasanya ketika Allah menyeru dan berfirman di dalam Al-Qur'an dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu, kerjakan ini, tinggalkan ini, ya. Dalam hal tersebut ada seruan kepada mereka yang beriman, dan itu dari dua sisi. Sudah kita bahas sisi yang pertama, yaitu sisi adanya motivasi untuk menegakkan apa yang menjadi keharusan dari keharusan keimanan. Al-wajh as-tsani, sisi yang kedua, ya, ayyada'uhum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw utruku kadza aw yu'alliqu dzalika bil iman yada'uhum biminnatihi alaihim bihadhil minnah allati hiya ajallul minan, ay ya man manna alaihim bil iman qumu bi syukri hadhihi ni'mah bi fi'li kada wa tarki kada. Ya, sisi yang kedua, bahwasanya Allah menyeru mereka dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerjakan ini, tinggalkan ini, atau Allah kaitkan hal tersebut dengan keimanan. Allah ingin menyeru mereka, ya, dengan karunia anugerah yang Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Ya, keimanan. Ya. Jadi ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan Allah ingin ingatkan mereka, ya, bahwasanya sifat keimanan itu anugerah yang besar yang telah diberikan kepada kalian. Ya. Allati hiya ajallul minan, yang mana nikmat keimanan itu merupakan nikmat anugerah yang paling besar. Jadi Allah ingin seru mereka, seakan-akan Allah katakan begini, ya man manna alaihim bil iman, wahai mereka yang dianugerahkan dengan nikmat keimanan, qumu bi syukri hadhihi ni'mah, kalian lakukan ya kesyukuran terhadap nikmat yang agung tersebut.
yaitu dengan melakukan perintah ini dan meninggalkan hal ini. Jelas ini? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dua sisi. Ketika Allah seru orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka ada dua sisi tersebut. Naam. Ya. Jadi Syekh Al-Utsaimin lebih menjelaskan ya di dalam ta'liq beliau, ya. Al-awwal yang pertama, munadatuhum, seruan Allah kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu li ajli ighra'ihim wa hathihim ala an yaf'alu wa anna dzalika min muqtadal iman. Ya. Yakni supaya ya li ajli ighra'ihim wa hathihim, untuk Allah Subhanahu wa taala memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mereka melakukan suatu perintah, dan bahwasanya hal tersebut tatkala kalian melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, itulah konsekuensi dari keimanan kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ini mengingatkan kepada mereka akan anugerah Allah atas mereka berupa iman. Ya. Ini maknanya, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian berupa nikmat keimanan, ya, yang kalian disifatkan dan diseru dengan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Maka ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya. Maka ini dari apa yang beliau sebutkan ya di awal kali yang terkait dengan masalah metode Al-Qur'an di dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan menyuruh mereka untuk melakukan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, menyebutkan metode, ya. Kalau tadi baru sekedar permisalan-permisalan, contoh-contoh yang beliau sebutkan, ya. Maka di sini beliau sebutkan fal wajhul awwal, sisi yang pertama atau metode yang pertama, bagaimana Al-Quran di dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan mengkhitab mereka, menyuruh mereka untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Ya, yang pertama, da'watun lahum ayutammimu imanahum. Ya, seruan kepada mereka, orang-orang yang beriman, untuk menyempurnakan iman mereka. Wa yukammiluhu bisyara'i' al-zahirah wal batinah, dan agar mereka sempurnakan iman mereka tersebut dengan melakukan syariat Allah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang lahir maupun yang batin. Wal wajhu tsani da'watun lahum ila syukri ni'matil iman. Ya, sisi yang kedua yaitu seruan kepada mereka untuk mensyukuri nikmat iman. Bibayani tafsili hadzal syukur, dengan menjelaskan ya rincian dari kesyukuran tersebut, wa huwal inqiyadut tam li amrihi wa nahyih, yaitu dengan ketundukan yang sempurna terhadap perintah dan larangan Allah. Wa taratan yad'u al-mu'minina ilal khair, dan terkadang Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan, wa yanhahum 'anil syarr, dan melarang mereka dari kejelekan, bidzikri atharil khair. Bagaimana metodenya? Allah suruh mereka kepada kebaikan dan larang mereka dari kejelekan. Bagaimana metode Al-Quran? Di antaranya dengan menyebutkan atharil khair, pengaruh dari kebaikan tersebut. Jadi kalau kalian kerjakan ini kebaikan, kalian akan dapatkan pengaruh positif dari kebaikan yang kalian kerjakan. Wa awaqibuhul hamidah, dan ya kesudahan-kesudahan yang terpuji, al-ajilah wal ajilah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dari apa? Ya, pengaruh kalian melakukan amal kebaikan tersebut. Wa yadhkuru athara asyarr, dan juga tatkala melarang dari kejelekan, ya, bagaimana metode Al-Qur'an? Allah sebutkan pengaruh negatif dari kejelekan yang dikerjakan tersebut. Wa awaqibihil wakhimah, dan kesudahan yang tidak baik, baik itu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lihat. Jadi ini diantara metode Al-Quran tatkala mengajak manusia kepada kebaikan, ya diingatkan
pengaruh positif dari kebaikan yang dikerjakan. Tatkala dilarang dari kejelekan, diingatkan di situ dampak negatif dari apa? Kejelekan yang dikerjakan. Kalau kalian kerjakan ini, dampaknya seperti ini. Kebaikan, dampak positifnya begini, kejelekan, dampak negatifnya begini. Ya. Supaya orang apa? Supaya orang betul-betul akan mengamalkan itu kebaikan dan menjauhi itu kejelekan. Ya. Dan ini tentunya ada perbedaannya. Terkala mungkin hanya sekedar diseru dengan ada tambahan. Ya. Ada tambahan. Kalau kalian mengerjakan ini, dampaknya seperti ini. Akibatnya begini dan begini. Kalau kalian tinggalkan ini, begini yang kalian akan dapatkan. Nah, ini tentunya akan memberikan motivasi yang lebih kepada mereka. Dan itu uslub, metode Al-Quran, ya, di dalam menyuruh orang-orang yang beriman, memerintahkan mereka dan menitahkan mereka dengan hukum-hukum syariat. Baik. Kemudian beliau katakan, wa taratan yad'uhum ila dzalika bi dzikri ni'amihil mutanawwi'ah. Dan terkadang ya, Allah menyuruh mereka kepada hal tersebut, ini kepada hukum-hukum syariat, yaitu dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang beraneka ragam banyaknya. Wa alaihil jazilah, dan kenikmatan yang sungguh sangat banyak tak terhingga. Wa annan ni'am taqtadi minhumul qiyam bi syukriha. Dan yang mana bahwasanya nikmat-nikmat tersebut mengharuskan apa? Mengharuskan dari mereka mensyukuri nikmat tersebut. Wa syukruha huwal qiyamu bi huquqil iman. Dan mensyukurinya, cara mensyukurinya adalah dengan menegakkan hak-hak dari keimanan. Jelas ini? Nah, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk berhukum dengan hukum syariat, entah itu perintah maupun larangan, Allah ingatkan bahwa kalian itu mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Ya kan? Allah berikan kepada kalian kemudahan-kemudahan, ditundukkan kepada kalian banyak berbagai macam kenikmatan kalian rasakan. Ya. Nah, Allah ingatkan hal tersebut supaya apa? Supaya kalian mensyukurinya. Dan kesyukuran yang paling besar terhadap nikmat adalah dengan kita menegakkan ibadah. Entah itu menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Ya. Wa taratan yad'uhum ila dzalika bitarghib wat tarhib wa yadhkuru ma 'addallahu lil mu'minina at-ta'i'in minats thawabi wa ma lil usati minal iqab. Terkadang metode Al-Qur'an di dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan menitahkan mereka untuk berhukum dengan hukum syariat, yaitu dengan menyebutkan targhib dan tarhib. Seruan atau apa, targhib itu motivasi, ya. Tarhib kebalikannya, yakni sesuatu yang menakutkan, peringatan-peringatan. Ya. Kemudian disebutkan juga apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat, dari pahala yang besar, dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat dari hukuman dan siksaan. Nah, jadi ini juga terkadang disebutkan oleh Allah sebagai bentuk motivasi, ya, hal yang mendorong mereka untuk melakukan amal kebaikan. Maka dia apa? Disebutkan pahalanya bagaimana, balasannya bagaimana. Makanya banyak, ya, disebutkan ayat-ayat tentang surga, ya, bagi orang yang melakukan ini, bagi siapa yang mengamalkan ini, agar orang termotivasi. Demikian pula ketika disebutkan larangan, maka diberikan tarhib, ya, hal yang membuat mereka takut, peringatan-peringatan, hukuman-hukuman, ya, disebutkan ancaman-ancaman, siksaan dan hukuman bagi orang yang melanggar, ya, atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya orang bermaksiat ada hukumannya, disiapkan hukumannya begini dan begitu. Neraka Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Semua itu metode Allah di dalam Al-Qur'an untuk mengajak orang-orang yang beriman, memerintahkan mereka berhukum dengan hukum syariat, entah itu perintah ataupun larangan. Nah, wa taratan yad'uhum ila dzalika bidzikri ma lahu minal asma'il husna wa ma lahu minal haqqil 'azim 'ala ibadih. Terkadang juga Allah menyuruh mereka untuk berhukum dengan hukum syariat dengan menyebutkan apa yang Allah miliki dari nama-nama yang maha indah dan apa yang Allah miliki dari hak yang sangat agung terhadap hambanya.
wa anna haqqahu 'alaihim ay yaqumu bi ubudiyatihi zahiran wa batina. Dan bahwasanya hak Allah, ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan oleh manusia ini adalah agar mereka menegakkan ubudiyah, penghambaan, peribadatan kepadanya, baik itu secara lahir maupun secara batin. Wa yata'abbadu lahu, dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah wahdah semata. Wa yad'uhu bi asma'ihil husna wa sifatihil muqaddasah, dan agar mereka menyuruh Allah, ia menyuruh Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang suci. Fal ibadatu kulluha syukrun lillah, maka ibadah-ibadah seluruhnya adalah bentuk kesyukuran kepada Allah, wa ta'zim wa takbir wa ijlal wa ikram wa tawaddud ilaihi wa taqarrub ilaihi. Itu juga bentuk pengagungan, pembesaran, pemuliaan, ya, penghormatan kepada Allah, bentuk kecintaan kepada Allah, dan akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini metode Al-Qur'an. Jadi diingatkan, Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah. Ya. Allah itu ada hak yang harus kita jalankan kepadanya. Apa hak Allah yang terbesar? Yaitu kita beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah syukur kepada Allah. Naam, bentuk pengagungan, pembesaran, pemuliaan, rasa cinta kita kepada Allah, dan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yad'uhum ila dzalika li ajli ayattakhiduhu wahdahu waliyan wa malja'an wa maladan wa ma'adan wa mafraghan wa mabza'an ilaihi fil umuri kulliha. Terkadang Allah menyeru mereka, orang-orang yang beriman, untuk berhukum dengan hukum syariat agar apa? Agar mereka menjadikan Allah semata sebagai walinya, sebagai pelindungnya, tempat berlindung mereka, ya, tempat mereka mengadu, naam, tempat mereka memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan mereka. Wa yunibu ilaihi fi kulli hal, mereka kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Wa yukhbiruhum anna hadha huwa aslu sa'adatil abdi wa salahihi wa falahihi. Dan bahwasanya Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya itulah pondasi atau prinsip kebahagiaan seorang hamba, kebaikan mereka dan keberuntungan mereka. Wa anna man lam yadkhul fi walayatillahi wa tawlihil khas wa tawallahu aduwwuhu alladhi yuridu lahu syarr wasyiqa. Dan bahwasanya, naam, siapa yang tidak masuk ke dalam perwalian Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah, naam, tidak masuk dalam walayatullah yang sifatnya khusus, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, maka ia pun akan dikuasai oleh musuhnya yang menginginkan kejelekan dan kebinasaan kepadanya, ya. Wa yumannihi wa yughirruh, yang akan memberikan angan-angan dan menipu mereka, hatta yufawwitahun al-manafi' wal masalih, hingga mereka pun tidak bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Naam, demikian pula kebaikan-kebaikan. Wa yuqihu fil mahalik, bahkan akan menjatuhkan mereka, menjerumuskannya ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Wa hadza kulluhu mabsutun fil Qur'an, dan ini seluruhnya, kata Syekh, itu dipaparkan di dalam Al-Qur'an bi ibaratin mutanawwi'ah, dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam banyaknya. Nah, ini metode Al-Qur'an di dalam menyuruh orang-orang yang beriman, memerintahkan mereka untuk berhukum dengan hukum Allah, hukum-hukum syariat. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa taratan yahutthum ala dzalika wa yuhadziruhum minat tashabbuh bi ahlil ghaflah wal i'rad. Terkadang Allah memotivasi mereka, ya, untuk berhukum dengan hukum syariat dan memperingatkan mereka, ya, dari tasyabbuh. Naam. Ini terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dan menyuruh mereka kepada hukum syariat, yaitu dengan memotivasi mereka untuk hal tersebut dan memperingatkan mereka
dari menyerupai orang-orang yang lalai. Ya, wal i'rad, orang-orang yang banyak berpaling. Wal adyanil mubaddalah, diingatkan juga dengan agama-agama yang sudah berubah. Li'alla yulhiquhum minal laum ma lahiqa ulaikal aqwam, agar jangan sampai mereka mendapatkan celaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang tersebut. Kaqaulihi, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Wala takunu minal ghafilin, kata Allah. Ini dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 25. Wala takunu minal ghafilin, janganlah kalian seperti orang-orang yang lalai. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Kemudian kata Allah, perhatikan. Wala yakunu kalladina utul kitab. Jangan kalian seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab min qabl, sebelum kamu, fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang kepada mereka, faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Perhatikan. Allah ingatkan, jangan kalian seperti ini. Ya, sudah diberikan kepada mereka, datang peringatan kitab, datang kepada mereka ya, yang berisi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala berlalu masa yang panjang, justru hati mereka semakin keras ya, dan mereka adalah orang-orang yang banyak fasik. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Naam. Maka ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kaidah yang ke-9 yaitu metode Al-Qur'an dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan menyuruh mereka untuk berhukum dengan hukum syariat. Telah kita jelaskan tadi ya, faedah yang kita dapatkan dari kajian kita ini ya, bagaimana Allah menyuruh ya orang-orang yang beriman dengan seruan keimanan ya, yang mana hal tersebut ya untuk mengingatkan kita ya akan keharusan dari keimanan yang kita miliki, dan juga diingatkan dengan ya ayyuhalladzina amanu ya, hal tersebut untuk mengingatkan kita juga ya akan anugerah yang Allah berikan berupa nikmat iman ya, agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Naam. Ya. Dan juga disebutkan bagaimana metode Al-Qur'an ya di dalam menyuruh orang-orang yang beriman, memerintahkan mereka ya untuk berhukum dengan hukum syariat. Terkadang dengan menyebutkan pengaruh positif, negatif dari amal kebaikan atau amal keburukan. Terkadang disebutkan, diingatkan akan nikmat Allah ya yang harus kalian syukuri dengan menegakkan ibadah, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Terkadang ada bentuk targhib dan tarhib yang memberi motivasi atau menakut-nakuti dengan pahala dan azab ya. Terkadang juga diingatkan dengan Allah yang memiliki nama dan sifat-sifat yang maha tinggi ya. Allah punya hak yang agung yang perlu kita tegakkan ya. Yang hal tersebut sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Juga diingatkan akan hal tersebut ya, bahwasanya Allah itu adalah pelindung. Tempat kita mengadu, tempat kita berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan juga bahwasanya manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita kembali dalam semua keadaan kita. Naam, juga diingatkan akan larangan menyerupai orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Ya, jangan sampai seperti mereka. Maka dilarang atau diperintahkan ya, itu sebagai metode Al-Qur'an di dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan mengkhitab mereka, menyuruh mereka untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kaidah yang ke-9 ini kita telah selesaikan. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk pada al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10 terkait dengan kaidah-kaidah tafsir di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu, semoga bisa memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap kitabullah Al-Quranul Karim, dan semoga Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai hal yang bisa menyejukkan hati-hati kita, naam, yang bisa menyinari jiwa-jiwa kita sehingga kita pun menjadi hamba-hamba yang senantiasa
banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan adanya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.